Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanika, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Nah, untuk kali ini kita mau menerangkan untuk sahabat botanika, ada yang bertanya tentang TW ya, atau penggantian dari apukat, yang mana seringkali ditanyakan dan juga masih ada yang belum paham tentang cara kita untuk mengganti dari jenis apukat yang kita mau rombak lah ya. Nah, kita mau mencontohkan yang ada di belakang saya ini, dan juga ini adalah kebun botanikal sahabat petani yang ada di dusun Palihan, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan kita lagi mengganti dengan apukat jenis lain ya, seperti halnya kayak ibaratnya imporan ya, kayak Tanbik, Afuzila, Kuba, Namlong, terus ada lagi Yellow Vietnam dan lain-lain. Dan ini memang kita lagi melakukan penggantian dan juga melakukan perawatan juga. Tentang penggantiannya seperti apa ya, ini adalah kisi-kisinya. Untuk penggantian yang pertama, untuk sahabat botanikal, kita penganjuran untuk penggantian itu saat musim penghujan ya, bukan musim kemarau, dan awal musim penghujan. Nah, untuk penggantian sendiri saat musim penghujan kita bisa memotong dari pohon dari apukat tersebut, tapi kita anjurkan di atasnya penyambungan ya. Ya, di sini di atas penyambungan. Maksudnya kan dulu kan ada penyambungan ya, penyambungan yang seperti ini ya. Dan itu pun akan membekas ya, membekas di pohonnya yang sudah gede, dan itu bisa terlihat. Nah, di sini. Nah, ini adalah dari segi penyambungan yang dulu ya. Nah, ini. Jadi udah kelihatan. Dan sahabat botanikal bisa, kalau untuk penggantian silahkan potong di atas penyambungannya, jangan di bawah penyambungannya. Nah, ini ada dampaknya ya. Kita juga menerangkan tentang dampaknya juga. Kenapa kok kita penganjurannya di atasnya penyambungan, nah, bukan di bawahnya penyambungan. Nah, dikarenakan memang kalau di bawahnya penyambungan nanti lama akan terubus kayak gini tuh lama. Nah, kita bisa lihat di sini sahabat botanikal. Nah, tidak ada yang tumbuh di bagian bawah penyambungan yang dulu ya, yang batang dulu. Nah, ini kan tidak kelihatan, ini di atas ya. Ini juga di atasnya. Nah, ini menandakan bahwasanya kalau untuk penyambungannya, untuk pemotongan lebih baik di atas penyambungan. Nah, kalau sudah di atas penyambungan, ini bisa jadi ada dampak-dampaknya. Nah, kita melakukan pemotongan di bawah penyambungan juga ya, dan ternyata 3 bulan itu baru terubus. Nah, sedangkan kalau yang di atas penyambungan itu 1 bulan pun sudah tumbuh ya, banyak. Nah, itu juga bisa menjadi referensi juga untuk sahabat botanikal. Kalau misalnya untuk penggantian, silahkan pemotongan di atas ya, paling enggak ya intinya kayak ibaratnya 1 meter up ya di atas pohon ini ya. Nah, itu 1 meter up bisa. Nah, nanti kita disambung aja, dan setelah disambung ya, kita penganjuran lagi ya, berdasarkan yang kita alami. Kalau penyambungan kayak batang yang ada di sini, itu kita usahakan jangan terlalu panjang. Maksudnya jangan terlalu panjang gimana? Ini sudah tumbuh besar panjang, nah disambungnya di atas. Melainkan kalau bisa itu di bawah-bawah aja. Ya, ini bukan batang asli. Nah, ini kalau udah ke atas kita sambung, biasanya itu memerlukan perawatan tambahan, yaitu penyanggaan. Meskipun sahabat botanikal ini bisa jadi contoh juga ya. Nah, ini kita berdasarkan ilmu juga, ilmu titen atau melihat aja. Nah, ini kan kalau untuk sahabat botanikal, kalau semisalnya kurang ke bawah, nanti memerlukan penyanggaan yang agak lebih nih. Nah, perlu disangga dikarenakan memang kita menyambungnya terlalu ke atas. Nah, kalau terlalu ke atas, nanti penyambungannya pun harus melakukan penyanggaan juga, dikarenakan nanti akan rimbun banget ya, rimbun banget. Contohnya yang ada di sana ya, dari apukat Kuba sama SAP 034, bukan SAP Kuba sama bentar. Nah, ini kan daun dari Kuba ya, tapi kok jadi berubah sedikit ya kalau di lahan Kuba sama Tanbik ya. Nah, Kuba sama Tanbik, dan ternyata bagus ya. Dan ada lagi nih untuk sahabat botanikal, jadi kita juga jalan-jalan juga yang mana di lahan kita memang lagi diganti ya. Kita tidak mengganti dengan hanya satu jenis saja,
melainkan beberapa jenis ya, seperti halnya yang ada di sana. Jadi untuk sahabat botanikal yang mempunyai apukat yang memang itu sudah besar dan mau diganti, silahkan diganti saja. Tapi kita ingatkan, jangan dimatikan ya, untuk batangannya jangan dimatikan, dikarenakan sayang juga, dikarenakan ini sudah hidup ya. Kita nggak perlu musim kemarau tidak perlu terlalu ngecor banyak kan gitu. Nah ini sudah tumbuh, sudah bisa mencari airnya sendiri, jadi tidak perlu kita melakukan perawatan yang terlalu lebih. Nah cuman hanya dalam segi penyanggaan. Jikalau sahabat botanikal menemukan yang bukan bibit ya, tanamannya seperti ini ya, jadi rimbun kayak gini, silahkan lekas dikasih penyangga ya, dikasih penyangga meskipun sudah kita agak pendekkan untuk penyambungannya ya, agak pendekkan untuk penyambungannya. Nih ini kan yang kita pendekkan untuk penyambungannya, dikarenakan memang kita kan juga lihat-lihat, oh ternyata kalau untuk penyambungan yang tinggi nanti bisa menimbulkan patahnya dari si tanaman tersebut ya. Nah ini salah satu contoh yang memang itu kita lakukan penyanggaan ya. Nah ini dikarenakan memang terlalu rimbun ya, terlalu subur ya, tapi nggak apa-apa kalau terlalu subur kayak gini mah, kita suka-suka aja ya. Tapi ya yang jelas itu penyanggaan, silahkan disangga. Dan untuk tipsnya yang berikutnya itu adalah saat musim ulat ya. Apukat mempunyai musim ya, musim ulat. Jadi untuk sahabat botanikal tidak kalau misalnya sahabat botanikal bertanya-tanya, waduh ada ulatnya terus ya, kayak gitu ya. Tidak ya, yang benar itu memang ada musim ulatnya. Musim ulat yang mana itu akan menyerang dari pucukan dari si apukat ya. Jadi biasanya ada di pucukan, di daun yang agak muda. Nah itu saat musim biasanya berbunga ya. Saat musim berbunga itu memang di lahan sama di depan rumah atau belakang rumah itu pasti kena yang namanya ulat. Dan kalau misalnya sahabat botanikal menanam di lahan seperti ini, dianjurkan ditanam juga di depan rumah atau belakang rumah. Kenapa kok kita menganjurkannya kayak gitu? Dikarenakan itu sebagai petanda juga kalau misalnya lagi musim ulat. Nah seperti itu. Nah, kalau misalnya lagi musim ulat biasanya itu akan menyerang, meskipun di lahan juga ada yang terserang di rumah atau belakang rumah. Nah seperti itu. Jadi untuk sahabat botanikal, cuman tips-tipsnya itu gampang-gampang saja ya. Penyambungannya jangan kayak gini ya, jangan kayak gini. Ini kelewatan panjang ini ya, jangan kayak gini. Nah kita tidak menganjurkan untuk menyambung dengan yang tinggi, kita menyambung dengan yang rendah. Nah kenapa kok ini kok disambung tinggi? Karena kita uji coba ya. Jadi uji coba itu kan juga ada resikonya kan gitu. Uji coba ternyata tinggi, ternyata bagusnya ya yang rendah kan gitu. Dikarenakan memang nanti kayak ibaratnya pucukan atau cabangannya itu akan banyak ya, cabangannya akan banyak. Ketika cabangannya banyak, ini batangannya tidak kuat, nanti akan patah, kena angin patah. Tapi kalau misalnya sahabat botanikal pengen menyambungnya panjang, kita anjurkannya melakukan yang namanya penjalaran ataupun penyanggaan ya. Jadi disangga penjalaran lah gitu. Jadi ada penopang dari si tangkai untuk menahan dari bobot si cabangan-cabangan tersebut. Nah seperti itu ya, semoga ini dapat dimengerti juga ya sahabat botanikal. Dan tips yang berikutnya yaitu kalau sahabat botanikal pingin mengganti apukat, silahkan ganti dengan beberapa jenis. Jangan tidak hanya satu jenis saja ya, karena rugi juga. Nah kayak gitu. Nah kenapa kok rugi? Nah ini kita praktekkan juga ya. Nah, biar kelihatan juga berbedanya ya. Kalau red Vietnam kan pada sudah paham untuk ciri khasnya, yaitu daun yang merah seperti ini, kayak merah kecoklatan ya, merahnya kental. Nah seperti itu. Ini adalah varietas red Vietnam. Jadi sahabat botanikal ada yang bertanya juga, kita mempunyai red Vietnam itu violet atau enggak? Violet ya, bisa dilihat langsung ini yang ada di lahan. Memang kadang yang ada di pembibitan kami itu kan lagi hijau, nah, jadi agak ya tidak merah ya, tidak merah. Jadi kalau untuk red Vietnam, kalau misalnya ada yang bertanya violet enggak, ini violet ya. Jadi bisa dilihat ini salah satu keturunan dari red Vietnam yang kita produksi. Nah seperti itu. Dan kembali lagi, kenapa kita tidak
menganjurkan untuk menyambung hanya satu jenis saja, melainkan karena lahan kita terkadang itu kan berbeda-beda ya, antara satu dengan yang lainnya, entah itu dari temperatur, entah itu dari kelembaban udara dan lain-lain. Dan terkadang itu apukat dari jenis ini tidak cocok dengan lingkungan yang seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi untuk sahabat botanika silahkan tanam, ada beberapa jenis dari apukat, kita sambung ya, disambung aja, dan kita lihat produksinya bagus yang mana, apakah Red Vietnam atau Kuba, apakah Tanbik ataukah Afuzilla yang sangat bagus dan sangat ganja. Nah, nanti kita biarin itu hidup, dan yang misalnya jelek, gampang terkena oleh ulat ataupun yang lain-lain, kena penyakit, kita pangkas ya, kita pangkas. Nah, maka dari itu jadilah sahabat botanikal mempunyai kebun yang mempunyai jenis yang berbeda-beda. Kalau misalnya bagus semua, ya udah dibiarin aja. Kan kalau untuk buah kan dilihat kok beda-beda, yang di sini panjang-panjang, yang di sini bulat-bulat, yang di sana ya agak kayak pir. Nah, kayak gitu kan juga menarik. Ya, jadi sahabat botanikal silahkan menyambung dengan beberapa jenis dari apukat. Nah, tadi itu adalah tips kami yang mana tentang pemangkasan atau pemotongan dari si batang dari apukat, yang mana jangan sampai di bawah dari penyambungan yang dulu ya, yang dulu, karena memang akan pertumbuhannya itu akan lamban gitu loh. Jadi 3 bulan baru ada terobosan kan gitu kan, juga nggak enak, karena kita memang mengejarnya itu kan kecepatan dari penyambungannya. Jadi nanti 2 tahun insya Allah nanti akan berbunga ataupun berbuah, dan kita akan juga memanen dari si apukat tersebut. Jadi usahakan untuk pemotongan di atas dari penyambungan. Terus nanti sahabat botanikal juga penyambungannya silahkan dilengkapi ya, dibedakan yang mana jenis tersebut. Misalnya ada di daerah sahabat botanikal yang memang itu bagus, sudah berkembang baik dari jenis tertentu itu, nah silahkan disambung juga. Nah, dan dilengkapi dengan apukat-apukat jenis lain seperti Red Vietnam, seperti Kuba, seperti Tanbik, ataupun lokalan yang lainnya ya. Nah, kayak gitu. Itu tips-tips dari kami. Penyanggaan jangan lupa ya, penyanggaan silahkan disangga juga, karena kayak gini tuh memerlukan perawatan yang lebih. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Jikalau memang ada masukan lagi ya, silahkan komen yang di bawah komen silahkan, ataupun bertanya-tanya, akan kami buatkan video juga, insya Allah akan bermanfaat juga ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jikalau memang ada teknik-teknik yang lain yang sesuai dengan keyakinan sahabat botanikal, itu adalah jalan lain menuju rumah, karena memang ada jalan-jalan tertentu ya, memang bercabang-cabang, tapi bisa menjadi jalan dari satu lokasi yang sama. Nah, seperti itu ya. Jadi beda-beda cara. Nah, itu adalah cara kami. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.